That dragon marking? I think it's an invitation to fight for something known As Mortal Kombat. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film yang diangkat dari atau diadaptasi dari sebuah games yang super fenomenal nih sampai saat ini nih ya. Dan judulnya adalah Mortal Kombat. Hari ini sudah bergabung dengan saya, Mas Dian dari WV Corner. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, kabar baik. Sehat, Mas ya? Puji Tuhan, sehat. Dan selamat berbuka puasa, Mas ya. Oh ya, terima kasih. Oke. Nah, kemarin udah nonton Mortal Kombat terbaru nih, Mas? Udah. Saya nonton di hari kedua ya, karena tayang hari pertama kan Rabu, saya nonton di hari Kamisnya. Oke. Gimana nih, Mas? Kalau dari Mas nonton nih, gimana perasaannya? Apakah itu sesuai dengan pikiran Mas selama ini, atau istilahnya apakah itu malah melebihi, atau seperti apa nih, Mas? Jadi kalau ngomong Mortal Kombat ini sebetulnya sih film yang saya tunggu nggak tunggu sih, dalam artian kalau tayang, pada akhirnya tayang, saya nonton di bioskop, tapi misalnya nggak tayang sekarang, misalnya ditunda tahun depan, saya nggak masalah gitu, karena saya pribadi emang nggak ada kedekatan khusus gitu dengan Mortal Kombat, baik dari game ataupun dari film sebelumnya gitu. Karena untuk gamenya sendiri kan Mortal Kombat ada banyak ya serinya ya, sampai 11 kalau nggak salah. Saya sendiri cuma main yang di PS1, yang saya lupa itu yang keberapa, tapi saya cuma main berantem-berantemnya doang gitu waktu itu, masih kecil kan, nggak main arcade-nya. Jadi saya kurang dekat lah gitu dengan tokoh-tokoh Mortal Kombat ini sebetulnya. Jadi ketika project ini pertama dirilis itu diumumkan waktu pas beberapa tahun lalu ya, saya lupa 2018 atau 2019 gitu. Dan di sana udah langsung di announce ada Joe Taslim di sana, otomatis membuat kita masyarakat Indonesia termasuk saya tuh punya perhatian lebih lah pada akhirnya terhadap film Mortal Kombat ini gitu. Jadi ketika trailernya rilis pun saya melihat di sini kayaknya ada something lah, sesuatu yang mungkin bisa diharapkan gitu. Tapi saya cukup banyak mendapat wanti-wanti juga gitu, baca komen-komen netizen lah sebelum film ini tayang, kalau Mortal Kombat ini pasti jauh lebih fokus ke actionnya dibandingin story-nya. Hal tersebut yang bikin saya datang dengan ekspektasi kalau story-nya ternyata mengecewakan, ya sudahlah gitu. Dan pada akhirnya ketika saya nonton pun hal tersebutlah yang saya dapatkan gitu. Ketika saya merasa storyline ini lemah gitu. Dan apa ya, bahkan ketika saya membandingkan dengan film yang versi 95, saya merasa yang versi 95 itu lebih rapi gitu dari segi build up cerita untuk storyline-nya sendiri. Dan untuk esensi Mortal Kombat itu sebagai sebuah kompetisi itu kurang berasa di yang sekarang ini gitu. Jadi itulah yang saya rasakan untuk film Mortal Kombat yang sekarang ini, lemah dari segi storyline-nya. Mungkin kalau dari Masnya setelah nonton ada kesan tersendiri. Oke. Kalau saya pribadi sih seperti biasanya nih, kalau dalam arti kalau kita tahu kalau film-film yang diadaptasi dari games ya atau video games itu Oh pasti ya, ceritanya itu selalu, bisa dibilang selalu lah ya, hampir selalu, apa mungkin 90% itu sangat lemah ya, dalam arti ya, dari mau Resident Evil betul kayak, betul. mau Silent Hill kayak, atau film-film games yang lain tuh kayak Street Fighter dan lain-lain. Nah itu saya sih sudah pasti bahwa saya tidak akan mendapatkan satu film dengan cerita yang bagus, bahkan dalam arti bisa bilang itu biasa, atau ceritanya itu bahkan saya udah taruh standar di bawah banget lah, istilahnya ini pasti ceritanya bakalan acak-acakan nih. Apalagi kita tahu nih Iya. Video games yang diangkat ini adalah video dengan cerita unsur fighting. Dalam arti Ya. itu bukan satu video games yang misteri, misalkan Resident Evil pun sebenarnya ada ceritanya, tapi ternyata itu di dalam film pun itu agak lemah ya. Nah, apalagi Iya, kalau betul. film yang fighting nih kayak Street Fighter, kayak Mortal Kombat, nah itu pasti itu, atau Tekken ya, waktu itu kan sempat ada juga Tekken ya. Nah, itu saya pasti Tekken tahu juga nih pernah ya. ceritanya ini pasti akan, ya istilahnya akan kacau lah. Dan itu Ya.
karena saya sudah berekspektasi sangat sangat rendah untuk dalam arti untuk ceritanya, tapi saya cukup mengharapkan fighting-nya istilahnya karena Mortal Kombat ya saya berharap nih menjual fighting nih, dan ternyata itu Ya. itu yang saya dapat sih, itu apa yang saya dapat yaitu film ini mengutamakan aksinya, taruhan gitu. Wah, dan ceritanya Ya. itu emang benar kata Mas itu, ini esensi dari Mortal Kombat nih di dalam film Mortal Kombat terbaru ini justru nggak ada nih, karena Mortal Kombat itu kan Ya. esensinya kan adalah kompetisi nih, ya. Betul. Dan justru Betul. di sini tidak ada kompetisi, cuma disebutin aja, oh ini udah 9 kali menang nih, tinggal 1 kali menang. Ya. Ya Awal itu. itu saya pikir, jujur nih saya pikir nih, pas tengah-tengah film itu saya pikir, wah ini bakalan kayak Karate Kid nih istilahnya. Pas Oke, oke. latihan, terus dia datengin sama Samsung, mungkin si Raiden bilang, stop, ini nggak boleh ganggu gugat, kita latihan. Oke, kita latihan. Mungkin saya pikir tuh awalnya kayak gitu, ngerti ya? Kayak di Karate Kid itu, Iya, iya. lagi ganggu gugat tuh waktu latihan. Ternyata itu, ini premisnya benar-benar dirubah, di mana si Samsung ini dengan gamblangnya bisa melanggar aturan itu tuh dengan alasan oh dewa-dewa sekarang mah udah nggak peduli sama urusan receh kayak Iya. gitu lagi. Ya kan, kalau dulu kan yang di Iya, betul. kalau dulu kan istilahnya kan itu kan dewa-dewa itu dianggap kan oh ini peraturan jadi kita harus benar-benar turutin, habis itu ya oke kita bertarung hidup dan mati, ya pasti pertarungan itu udah nggak ada belas kasihan, itu terserah. Tapi ternyata ini malah kalau di review saya itu ini malah seperti ini seperti pertarungan jalanan Oh jadi ya iya, iya. bebas aja dan tanpa aturan sama sekali nih. Cuma beda Betul, betul. Cuman Heeh. bedanya itu di sini si Lord Raiden-nya itu urusannya itu adalah oh ya udah gua kirim nih ke apa ke arena ini, gua kirim ke arena Ya. ini. Padahal itu bukan kompetisi, Heeh. itu nggak ada kompetisi sama sekali tuh. Jadi pas pertarungan itu ternyata itu bukan kompetisi. Nah itu. Tapi sih ya tadi itu yang saya bilang itu kalau sesuai dengan ekspektasi saya, sih bahkan mungkin cukup di atas ekspektasi saya yang sangat rendah sih, seperti itu sih Mas. Oke, oke. Nah kalau sini kan permasalahannya kan dari cerita ya tadi, terus abis itu kita lihat ini kan karakter-karakter yang muncul ini banyak sekali nih Mas. Nah Bang, benar, benar. gimana nih kesannya? Kalau ini ya, mungkin tadi kita ngomongin soal esensi kompetisi itu, ini kita balik lagi yang ke tadi ya sebelum saya menjawab pertanyaan ini soal karakter. Terkait kompetisi itu kita nggak mendapatkan esensinya gitu, di mana Mortal Kombat ini sendiri kan selalu diceritakan seperti di film pertama, ini adalah turnamen ke-10 yang dimana Outworld bisa menguasai Earthrealm. Itu sendiri kan kita nggak dapat banget tuh momen itu, terutama untuk penonton baru mungkin mereka nggak akan tahu makna dari Mortal Kombat itu sebetulnya apa. Tapi di sisi lain juga yang membuat ini menambah kita semakin kebingungan di balik hilangnya esensi kompetisi, ini ada 2 story arc yang pengen diangkat gitu. Yang satu lagi adalah misi balas dendamnya ini Scorpion. Ya, itu kan diangkat sebenarnya dari versi animasinya tuh yang rilis tahun lalu tuh. Mortal Kombat Legends yang Scorpion Revenge. Jadi si Hanziya Saso itu pengen balas dendam kepada Scorpion, itu full diceritain di animasinya dan pengen diangkat juga ke yang di live action ini. Tapi karena ada dua story arc yang pengen diangkat antara kompetisi sama balas dendamnya Scorpion, itu kayak timpang tindih, dan mending kalau timpang tindihnya pada akhirnya mulus gitu. Ini bahkan dua-duanya pada akhirnya nggak dapet gitu. Jadi kan agak sangat disayangkan di situ. Jadi kalau untuk kita yang mungkin pernah nonton versi lamanya atau pernah main gamenya atau sekedar mencari tahu lah soal Mortal Kombat ini, mungkin kita bisa ngerti lah alurnya, arahnya kemana. Tapi kok penonton baru bener-bener nonton Mortal Kombat, terutama generasi-generasi yang baru nonton film ini, mungkin agak sedikit kebingungan ya. Ditambah sekaligus nih saya langsung jawab yang soal karakter. Di sini karakternya emang terlalu banyak, dan yang jadi masalah adalah latar belakang mereka itu sangat-sangat dangkal gitu untuk diceritakan. Jadi makanya kita agak merasa nggak mendapatkan sesuatu kesan lah gitu. Jadi kayaknya mereka ini forgettable aja gitu untuk karakter-karakter yang dihadirkan di sini.
Terutama juga untuk tokoh utamanya yang saya merasa penuh tanda tanya. Itu Ko Leong itu kenapa mesti jadi tokoh utama? Apalagi kan setelah dicari tahu nih, dia itu tidak pernah muncul di game Mortal Kombat seri manapun. Itu nggak pernah ada. Dan itu yang bikin jadi pertanyaan, kenapa mesti dia jadi tokoh utama, sementara dia itu karakterisasinya itu lemah banget gitu. Maksudnya tanpa dia pun nggak apa-apa lah ibarat kata gitu. Kenapa mesti gitu sampai akhirnya Liu Kang yang biasanya menjadi main man gitu di gamenya, bahkan di film sebelumnya juga harus disingkirkan, itu menjadi sebuah spekulasi yang berbuah blunder gitu kalau saya nyebutnya. Dan pada akhirnya karakter-karakter lain juga yang terlalu banyak dihadirkan baik dari sisi protagonis maupun antagonis menjadi forgettable gitu, karena itu tadi latar belakang cerita mereka yang sangat lemah dari segi penulisannya. Kayak contohnya mungkin si Sonya Blade itu jauh banget kata saya dibandingkan yang versi sebelumnya, versi 95 yang kita bisa ingat gitu. Kalau ini kayaknya orang cenderung lupa aja gitu. Termasuk juga Liu Kang yang pada akhirnya jadi karakter sampingan, itu blunder sih kata saya. Terus juga Kung Lao, terus yang dari Outworld-nya itu terlalu banyak. Mereka menghadirkan tuh kayak ada si Nitara, Kabal, kayak gitu-gitu cuma sekedar pelengkap aja gitu. Pada akhirnya kita, terutama penonton baru, masuk saya juga hitungannya sebenarnya baru ngikutin lah. Jadi it's forgettable untuk karakter-karakternya, termasuk juga jadinya chemistry antar mereka pun terasa sangat kayak dipaksakan gitu, terlalu cepat gitu. Itu sih kalau yang saya rasakan lah dari pesan saya terhadap film Mortal Kombat yang versi terbaru ini. Iya, saya setuju sih. Tadi itu yang menanggapi yang pertama kali itu adalah bahwa ini kayaknya sepertinya ini ada dua premis cerita yang Ya. ingin diangkat nih. Yang pertama adalah dari masa lalu di mana dendam istilahnya antara perselisihan antara Sub-Zero sama Scorpion nih ya. Ya, Berarti betul. di mana ini sebenarnya ini sudah diangkat di animasi dan itu sangat keren tuh karena fokus Betul. nih mereka ya. Iya. Nah, yang kedua itu adalah mengenai kompetisinya ini nih, istilahnya di awal kan dibilang kompetisi, dalam arti ya, dalam arti ini nama apa kompetisi yang akan kalau menang nih 10 kali nih bisa dikuasai oleh Kaisar, misalnya dikuasai oleh Ya. Samsung, dikuasai oleh Outward segala macam ya. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu film ini kok dalam arti nggak usah lewat kompetisi juga main asal serbu aja gitu. Iya, betul. Ternyata bisa, dalam arti kalau saya juga sempat ngomong ke Mas Dian itu seperti ibaratnya itu di film Justice League si Ya. si itu bisa datang tuh untuk menguasai dengan segala Iya, ya. kekuatannya. Terus habis itu si Lord Raiden ibaratnya seperti Batman ngumpulin superhero tuh dengan bantuan si segala macam. Nah, itu kesannya seperti itu. Jadi malah oke itu mungkin misalnya konsep baru, tapi ini kok bagi penggemar film Mortal Kombat kan kita kan ngertinya itu adalah pertarungan nih. Ini seperti ini. Nah, ini berhubungan dengan karakter yang banyak diangkat nih, dalam arti baik itu karakter protagonis atau antagonis. Dari protagonisnya aja kita udah ketemu siapa Sonya Blade, Ko Liang, terus habis itu ada si Keno yang awalnya baik ya kita bilang ya, terus ada Keno ya. Max kan, terus tiba-tiba muncul si Liu Kang. Nah, ini kan istilahnya kan jadi lebih banyak kan, belum lagi Kung Lao. Nah, itu kan untuk karakter protagonisnya aja ini sudah tumpang tindih nih. Oke, misalkan kalau yang ini, kalau yang di film tahun 95 kan protagonis yang diangkat kan 3 ya. Nah, 3, betul. Dan itu pun difokuskan gitu. Dalam arti kayak difokuskan cukup dikuatkan. Kalau ini kan kayaknya sayang ini ya kayak kalau mereka pengen ngangkat satu karakter baru ya si Cole itu ya. Si Cole kan pengen diangkat karakter baru, tapi itu justru dia ini di sini nih kurang menonjol juga nih. Mungkin karena pengen membagi rata dengan si siapa Sonya, pengen bagi rata sama si Jax, asal usulnya pengen dibikin masing-masing. Nah, ini sayang sih, jadi sayang. Terutama yang saya sayangkan sih adalah musuh-musuhnya nih. Dalam arti musuh-musuhnya kan ada Kabal, Milena segala macam itu kan
keren nih saya ngerti ya. Betul, betul. Keren dalam arti, tapi justru karena mereka terlalu dimunculkan banyak, akhirnya otomatis kan porsi mereka kan benar-benar numpang lewat nih, bahkan si Goro pun cuma Iya, numpang lewat dalam arti banget. gahar, serem sih istilahnya. Ya benar-benar Iya, ya. gahar, benar-benar serem, benar-benar seru, tapi ya numpang lewat dan akhirnya itu ya cuman begitu aja. Nah, itu sih agak sayang nih. Nah, kalau dalam pikiran saya apa ini mungkin karena studio ini yang pertama itu merasa supaya daya tarik, oh udah deh, ini munculin semuanya ini, muncul banyak nih, brak nih. Iya. Dalam arti ini kan belum Hmm. total muncul nih, terserah lah mau karakterisasinya bagus atau enggak, pokoknya munculin aja biar menarik. Atau yang kedua, apa mungkin mereka pikir ya udahlah, mungkin kita juga nggak dapat Mortal Kombat yang film keduanya, udah aku munculin aja lah sekalian lah. Jadi puas keadaannya dalam arti. Hmm. Saya pikir ya sayang sih. Nah, berhubungan dengan karakter yang dimunculkan banyak nih, kalau menurut Mas itu misalkan kalau harusnya itu dibuat itu seperti Avenger gimana Mas? Maksudnya berarti munculin satu persatu, atau mungkin kayak waktu itu X-Men sempat mencoba untuk munculin Wolverine ya, X-Men Origin ya kan? Iya, Sempat iya, munculin. betul. Tapi Atau itu kan setelah ini, kalau X-Men kan setelah mereka 3 film baru ada betul, satu karakter menonjol dibikin spin-off. betul. Nah, ini kan enggak, maksudnya kan udah di tahun 95 kan kita kan udah dapat movie, terus ada Hmm. Mortal Kombat Annihilation, terus ada Mortal Iya, Kombat Annihilation. series, ada dua series kalau nggak salah ya. Nah, maksud ada animasi juga. Kenapa mereka nggak coba kayak Hmm. gitu aja ya? Atau kayak sekarang kan G.I. Joe kan 1, 2, terus habis itu muncul Snake Eyes ya kalau nggak salah ya, yang akan muncul nih, yang akan Oh ya, akan Snake Eyes. rilis nih. Nah, eh, kalau saya berpikir malah kenapa nggak seperti itu ya Mas ya? Kalau Mas gimana Mas? Nah, kalau saya sih mungkin agak semakin berat tantangannya kalau misalnya one by one gitu diperkenalkan, karena emang karakter Mortal Kombat ini kan kalau ngomong di gamenya itu sangat merata gitu, fansnya hampir sama banyaknya lah pengguna karakter-karakter itu gitu. Jadi misalnya biarpun tokoh utamanya gitu si Liu Kang duluan gitu, itu cukup spekulasi besar sih misalnya diangkat dia duluan gitu dari sebagai seri film Mortal Kombat gitu, karena nanti juga bakal dipertanyakan juga oleh fans kenapa mesti kayak begini, jadi kayak serba salah gitu. Jadi mungkin tetap harus kompetisi tapi tetap dengan uh, tidak keluar jalur terlalu jauh lah, kayak ini ada 2 premis yang diangkat, dua-duanya nggak dapet. Terus juga karakternya banyak yang dihadirkan tapi terlupakan gitu aja karena latar belakang dan penulisan karakterisasinya yang lemah gitu. Jadi mungkin bisa mengadaptasi seperti yang di tahun 95 tapi dengan eksekusi yang lebih baik. Mungkin sepertinya itu bisa jadi salah satu jalan keluar yang lebih baik sih. Tapi nggak tahu juga ya ntar apakah dapat film kedua atau enggak, karena kayaknya sutradaranya dan produser udah siap-siap bridging nih, mau ada Johnny Cage kan di ending gitu. Jadi udah siap-siap aja kalau saya dapat sequel nih mau dihadirin Johnny Cage, karena itu jadi salah satu pertanyaan juga kan, kok nggak dimunculin nih di film yang pertama. Dan masih jadi sebuah pertanyaan besar soal Cole Young ini ya. Saya sendiri nggak tahu sih gimana tanggapan fans-fans Mortal Kombat garis keras terhadap Cole Young ini, karena saya sendiri ngerasa dia ini aja nggak guna aja sebetulnya sih. Maksudnya kenapa gitu? Mesti dia tokoh utama, tokoh baru, tapi nggak menghadirkan dampak yang signifikan. Terus dibilang karena keturunannya daripada si itu ya, si Scorpion. Iya, betul. Karena cuma gitu doang masa. Soalnya kalau saya sebenarnya gini loh, mungkin aja sih awalnya itu bisa nih dibikin Mortal Kombat nih, tapi the karakternya nggak usah terlalu banyak, terus habis itu baru diangkat. Kita nggak usah ngomong per inilah, kita nggak usah ngomong per karakter ya. Misalnya paling Karakter, ya. Sonya sama Jax itu kan bisa dihubungkan dengan Keno tuh, ya kan? Iya, Kalau betul. itu emang sebenarnya itu bisa dihubungkan nih. Nah, ini harusnya ini kan bisa nih, dan sebenarnya cukup menarik nih sih, misalnya kalau Sonya sama Jax ini jadiin karakter tersendiri nih, walaupun emang tadi Mas bilang itu cukup beresiko. Atau si siapa Liu Kang sama Kung Lao ya. Nah, itu kan sebenarnya kan Ya, bisa sih. bisa diangkat tuh mereka berdua tuh. Kayak gitu-gitu kan seharusnya kan mungkin nih biar lebih pembangunan karakter itu kita lebih nyangkut nih. Tapi ya tadi itu memang cukup beresiko sih, kecuali ya
kecuali yang diangkat itu Sub-Zero sama si Scorpion secara khusus ya, Iya. mungkin itu orang akan Oh iya, mungkin bisa akan sih gitu. lebih ini nih, apalagi tambah dengan Reptile dan ya para ninja lainnya, dan mungkin itu atau Iya ya. itu mungkin akan lebih menarik nih, tapi ya budgetnya itu pasti akan gede dia, soalnya kan dia kan CGI-nya pasti Betul. akan lebih banyak seperti itu ya. Mhm. Hmm. Ini sih cukup disayangkan sih ya, karena berarti cukup Mungkin nanggung, kalau apalagi premis dua premis. premis ini dipecah jadi 2 film mungkin bisa lebih fokus ya, lebih enak kali mungkin. Habis itu baru ketemu di film berikutnya. Apalagi kan kucuk-kucuk tiba-tiba nih penggemar nggak tahu kok Scorpion bisa punya anak seperti itu, Nah, iya betul. keturunan. Betul betul. Nah, Yang terus bahkan di mana hmm, kita nggak mendapatkan ini ya, maksudnya cerita latar belakang motivasi yang jelas tentang klannya dari si hmm, Bihan ini kenapa menyerang ke keluarganya Hanzi Yasaso ini, kenapa kita nggak tahu gitu, nggak ada cerita yang kuat gitu diceritakan di versi live action ini dibandingin mungkin versi yang animasi lebih jelas gitu latar belakang ceritanya. nah itu dia tuh dalam arti kan kita nggak dikasih tahu pertama latar, kedua itu kan pas penyerangan itu tuh si Pihan itu udah punya keahlian es ya yang tidak bisa dia kendalikan tuh ya. Nah itu kan jadi tanda tanya tuh. Nah nggak tahu nih, semoga sih si Jota Slim Hmm. bisa direkrut kembali nih untuk film tunggalnya sih, karena sebenarnya saya berpikir nih Mas Ino, kok ini kok keahliannya si Pihan nih udah ada es nih, tapi dia belum bisa mengendalikan ya. Iya betul. Kadang-kadang suka tiba-tiba, kok tangannya jadi Belum ya. Nah, jadi itu kan tanda tanya, ini kenapa nih? Ini apakah ini jurus? Apakah ini istilahnya dalam arti keahlian? Ataukah ini Ya, istilahnya persetujuan dengan setan? Dalam arti kan. Nah, ya, kita nggak dapat ya itu. akhirnya itu dijawab di Hmm. di cerita ini yang menjadi ganjalan buat saya juga nih, di mana kemampuan daripada karakter itu ternyata itu didapat dari cap atau tato, dalam arti seseorang yang mendapat cap atau tato itu akan Hmm. mempunyai keahlian khusus nih. Nah, ini ada dua Ya, sebenarnya yang mengganjal di hati nih mengenai itu. Mengenai yang pertama, mengenai cap atau tato itu kan merupakan dianggap itu sebagai pilihan orang-orang terpilih untuk mengikuti kompetisi, benar ya? ya, Tapi cap dan tato itu bisa berpindah kalau kamu mengalahkan dan membunuh orang itu. Catatannya loh, membunuh. membunuh loh, bukan Ya, mengalahkan aja. betul. Nah, itu kan jadi menurut saya sih agak-agak gimana ya? Saya sampai mengurutkan dahi gini. Oke, jadi itu mengalahkan orang yang mempunyai tato atau caps itu sebelumnya. Oke, itu berarti kan Hmm. kita ngomong best of the best. Oke, setuju saya. Tapi kenapa harus ngebunuh? Nah, peraturannya kan gitu tuh ya. Kayak Ya, waktu yang pertama kali Sonya ngalahin si Keno itu dia belum dapet cap tuh. belum dapat betul. Belum dapat, karena syarat keduanya belum Hmm. belum dilakukan. Nah, yang kedua yang menjadi ganjalan di hati saya adalah kekuatan atau istilah special ability-nya itu didapat bukan dengan latihan. Kalau biasanya kan kita kan berpikir, oh ini dengan latihan nih, dengan latihan apa tenaga dalam dan lain-lain ya. Dan ternyata Iya. ini didapat dengan seperti superhero lah, kayak misalkan kayak superhero kayak misalnya Superman, misalnya lagi keadaan terdesak makanya keluar sinar istilahnya kan, atau Hmm. misalnya Iya. lagi terdesak si siapa Fantastic Four tuh Invisible tiba-tiba jadi hilang, terus si Hmm. Ya, ya. Johnny tiba-tiba keluar api karena lagi di sana. Nah itu kan, atau lagi marah tiba-tiba Hulk bisa keluar. Nah itu kan kayak itu agak ganjalan buat saya sih, kalau menurut Mas gimana Mas? Ya, itu juga menjadi satu pertanyaan juga ya yang saya temukan gitu setelah menonton film ini. Saya membaca beberapa komentar dari penonton gitu yang mempertanyakan soal arkana ya, istilahnya arkana itu. Hmm, Jadi hmm, apa ability khusus bagi mereka yang udah punya cap tato itu gitu. Tapi karena berhubung saya tidak memainkan gamenya, jadi saya kurang tahu nih maksudnya latar yang biasanya dihadirkan di gamenya ketika mereka mendapatkan kekuatan ability khusus itu seperti apa gitu. Tapi ketika saya nonton film ini, hitungannya saya sebagai penonton non pemain gamenya gitu, saya juga merasa agak janggal seperti yang Mas rasakan sih gitu. Tapi pada akhirnya karena sudah banyak kekurangan-kekurangan lain, saya nggak terlalu menaruh fokus terhadap
hal yang ini gitu. Jadi pada akhirnya itu menjadi sebuah hal yang ya sudahlah gitu, menjadi pelengkap kekurangan yang nggak selalu saya kasih spotlight gitu. Tapi emang agak merasa aneh juga sih. Hmm. Sebenarnya sih kalau kita ngomong gini, oke, mungkin aja film Mortal Kombat terbaru ini mengambil konsep baru lah. Oke lah, kita bilang maksudnya kita memposisikan seperti itu istilahnya. Oke, ini ada konsep baru di mana orang yang terpilih ini dari bumi, istilahnya dari bumi mendapatkan cap itu Iya, bisa didapatkan 2 dari keturunan darah. Itu juga agak tanda tanya kalau cuman si Cole yang doang yang dapat ya. Terus atau dari iya, membunuh, kita ngomong bukan mengalahkan tapi membunuh yang punya cap sebelumnya nih, membunuh. seperti Ya. itu. Terus habis itu mendapatkan cap itu, maka mendapatkan sebuah keahlian yang random, siapapun bisa dapat, itu terserah. Nah misalkan kalau kayak gitu sih, misalkan kalau dari awal dibuat seperti itu mungkin kita ekspektasinya juga akan berbeda. Apalagi misalkan kalau dibuat seperti, oke, sekarang lupakan segala kompetisi. Kita akan membuat bahwa suatu cerita di mana konsepnya itu adalah Outworld akan menguasai bumi dengan segala pasukannya, dan bumi harus mempertahankan dengan hero yang ada. Nah, itu kan seperti itu. Jadi kan bukan kompetisi nih. Jadi istilahnya Oh hero. ya, lebih enak lah. Nah, kan kalau kita kan udah ngerti. Oh, oke. Kalau gitu ini seperti istilahnya tugasnya Raiden mengumpulkan para pembela bumi untuk mencegah si Samsung dan para konco-konconya untuk datang ke bumi untuk menguasai bumi, dan akhirnya itu ya baku hantamnya itu ya seperti film-film superhero sih. Mungkin itu asik juga sih menurut saya sih, seru juga sih, dalam arti seperti kayak Avengers. Better lah ya. Iya, Battle Nggak Royale. dibuat terlalu kebingungan gitu. Jadi nggak perlu ada konsep, oh ini pertarungan harus ada di, maksudnya dalam arti harus ada di arena mana, tapi anggap aja kayak Avenger aja tuh, si Thanos datang ke mana, Iya. bawa pasukannya lawan si di angkasa, yang satu lawan di bumi, yang satu lawan di mana, itu kan menurut saya sih lebih enak dalam arti kalau dari awal di punya konsepnya seperti itu kali ya. Iya, tapi tetap sekali lagi kehilangan esensi kompetisi Hmm. legendaris itu sendiri. Tagline Mortal Kombat itu pada akhirnya tetap pengen dihadirkan, tapi kita nggak merasakan hal itu juga gitu. Hmm. Bahkan dengan eksekusi seadanya di tahun 95, saya pada akhirnya Hmm. ujung-ujungnya membandingkan dengan tahun 95 terus gitu. Itu aura kompetisinya berasa banget gitu. Ya, Yang betul. dimana mereka dikumpulin sama si Raiden, berangkat naik kapal, kompetisinya full ada di pulau itu gitu, satu persatu dilawan gitu. Jadi kan kita dapat nih nilai esensi dari tagline Mortal Kombat. Sementara kalau yang sekarang Mortal Kombat itu apa gitu, ketika penonton keluar dari bioskop setelah selesai nonton film ini, Mortal Kombat itu apa, cuma yang didapetin kayak ya invasi Outworld ke Earth Realm seperti tadi Mas bilang, Invasi kayak alien. dibikin aja gitu dari awal. Iya. Invasi alien. Kalau mukanya kan aneh-aneh semua tuh, alien Iya. semua. Ya, bener kan Ellsworth kan ya Iya, alien semua, Outward itu kan. betul. Saya setuju. Nah, itu sih cukup disayangkan ya sih ya. Bahkan ya tadi benar sih kata Mas, itu harusnya itu anggap aja itu kayak blood sport lah, kita anggap kompetisi yang dulu kan blood sport, karate kid, itu kan yang Iya. yang zaman-zaman dulu kickboxer lah dalam arti ya. Nah, atau best of the best. Nah, itu kan kompetisi tuh, walaupun ada istilahnya ada alur cerita lainnya, tapi ujung-ujungnya kompetisi Iya. diselesaikan di kompetisi yang sudah memang udah ada, seperti itu sih. Ya, kita berharap sih, mungkin mereka berpikir nih orang bakalan udah bosen nih ada Cobra Kai segala macam, mungkin sih seperti itu. Nah, sekarang nih Nggak tahu juga sih. kan dari tadi kan kita ngomongin kekurangannya ya. Nah, kalau menurut Mas ini Ya. kelebihan dari film ini apa nih? Ya, kelebihan sih kalau kita nggak bisa mengenyampingkan ini ya, koreonya sih, kalau saya cukup menikmati sih koreo pertarungannya gitu ketika hand to hand combat. Tapi terutama lebih ke pertarungan antara si Joe Taslim dengan si ini apa namanya?
Hiroyuki. Hanzo Hasashi itu. Hmm. Baik yang di awal film, yang ketika mereka belum mengenakan kostum Sub-Zero dan Scorpion, sama di ending film gitu. Saya cukup menikmati sih untuk koreo pertarungan di sana gitu. Tapi kalau untuk yang lain kan agak kurang ya. Saya merasa sih pertarungannya, apalagi kan kita yang nonton di Indonesia ini kena sensor gitu. Jadi bagian fatality-nya tuh nggak dapet gitu. Yang bahkan yang paling parah itu ketika si Kung Lao ngalahin si Nitara itu, saya nggak tahu gimana prosesnya tuh, hilang ya gitu, tahu udah selesai. Jadi mungkin di luar dari sensor, saya merasa mungkin untuk koreo lebih the bestnya di pertarungan antara Sub-Zero dengan Scorpion sih, untuk sisi positifnya. Terus juga kemudian saya suka dari segi kostumnya, kostum-kostum yang dihadirkan di sini cukup ini sih ya, lebih modern gitu pastilah dibandingkan dengan versi sebelumnya, dan bisa merepresentasikan karakter seperti yang biasa dihadirkan di game gitu, tapi tidak menjadi aneh ketika diwujudkan di versi live action gitu. Terutama ya itu tadi, kayaknya cukup kekuatan utamanya di sini Scorpion sama Sub-Zero. Ketika Scorpion udah pakai kostum tuh keren banget tuh kata saya tuh. Dan juga Sub-Zero ditambah dengan make upnya nih, make up para ininya apa namanya, karakternya. Si Sub-Zero itu kan kelihatan kayak pembunuh berdarah dingin banget tuh, dengan cuma kelihatan mata doang aja kita bisa merasakan feel itu gitu. Terus juga si Milena dengan mulutnya gitu, jadi make up-nya cukup totalitas, saya cukup suka gitu di situ. Jadi untuk kelebihannya emang lebih ke ini aja sih, sisi visual mau nggak mau, karena untuk dari tadi kita bahas kekurangan emang lebih ke story, jadi otomatis kayaknya emang lebih ke sisi visualnya aja kalau untuk dari saya, dari segi positifnya. Kalau Masnya ada tambahan mungkin? Oke. Kalau dari segi apa koreografi atau pertarungan sih kita sih udah nggak usah ngomongin lagi ya. Tadi Mas Dian ini udah ngomongin Iya. panjang lebar nih dalam arti pertarungannya segala macam ya. Baik itu pertarungan dengan ilmu, dengan kelebihan segala macam, ataupun dengan tangan kosongnya ya. Itu menurut saya sih itu juga oke. Iya. Tapi ya kalau menurut saya ini yang perlu kita lihat lagi nih, walaupun ceritanya itu tanda kutip jelek ya, kita ngomong ya ceritanya itu kurang lah, kita ngomong yang jelek, ceritanya itu kurang, Iya. tapi harus diakui nih, ini menggabungkan beberapa unsur yang menurut saya ini cukup komplit nih. Kita bilang unsur drama. Kita ngelihat nih si Hanzo itu kehilangan keluarganya segala macam, itu istilahnya kita drama feel-nya dapat nih, berarti unsur action. Oh ya, oke. Action itu pertarungannya itu gila-gilaan, kita udah dapat pastilah, itu yang paling pertama malah ya istilahnya. Terus abis itu unsur komedi. Iya. Unsur komedi itu kita udah dapat dari si Keno tuh. Nah, berarti banyak orang yang Keno. mungkin Mas Dian juga pasti udah, Mas Dian sebel nih sama Keno ya kalau nggak salah. Iya, emang. Itu udah saya tulis tuh di review saya tuh. Nah, itu kebalikan dari saya. Entah kenapa saya justru kemunculan dia saya suka tuh, ketawa tuh saya tuh. Mungkin karena saya udah nggak pikir macam-macam, ya udahlah masnya saya ini mau kalau mungkin humornya itu kan sempat celoteh-celotehan itu nyangkut ke tahun 90-an tuh kayak MC Hammer dan lain-lain tuh, mungkin ya saya ya udahlah ketawa lah, saya ketawa. Tapi kalau untuk Keno sendiri, saya performa aktornya saya ngerasa keren. Dia bisa ngecairin lah gitu. Betul. Bahkan lebih menonjol dibandingin karakter lain. Tapi kalau untuk jokes-jokesnya, saya ngerasa nggak dapet sih. Ngerasa kayak sebetulnya ini bisa lucu, tapi eksekusi momennya nggak pas gitu. Saya ngerasa sih gitu. Sebenarnya bisa lucu gitu. Kayak kalau yang saya ingat kan yang kata si Kung Lao memperkenalkan diri, I am Kung Lao, keturunan dari The Great Kung Lao. Terus dia nyeloteh apa tuh, yang gue tetap nggak kenal tuh gitu. Ya, itu bisa lucu, tapi kenapa nggak dapet saya film tuh. Nggak tahu ya, mungkin saya doang apa gimana. Tapi kalau untuk aktornya, performa Keno sendiri keren menurut saya sih. Betul, itu si Josh Lawson sih bisa bilang itu totalitas sih untuk karakter Keno. Iya. Dan istilahnya jujur untuk karakter Keno ini terbagi dua sih, dua kubu ini. Yang satu memang sebel seperti Mas Dian, dan kutip sebel atau tidak dapat lah feel-nya ya. Tapi di satu sisi seperti saya dapat sih, saya sih benar-benar saya sih ketawa sih jujur sih. Mungkin itu entah itu saya humor itu saya tanda kutip rendah, atau mungkin saya udah nggak terlalu mikir banyak, ya udah saya senang-senang aja sih. Nah, tadi itu kan saya bilang udah ada drama, aksi, terus komedi, terus thrillernya pun ini dapat ya Mas. Berarti pas itu
dikejar-kejar oleh si Sub-Zero dan Jax itu mau masuk ke mengejar Sub-Zero, itu feel-nya itu feel kayak Resident Evil tuh Mas. Feel-nya itu Oke, ya, gelap-gelapnya, ya, ya. buku-bukunya. Nah, ini justru ini satu kelebihan nih yang sebenarnya ini eh, harusnya bisa nih dalam arti harusnya bisa diangkat nih. Kalau pengen dibikin thriller, ya tadi itu kan makhluk-makhluk dari Outworld kan aneh-aneh tuh ya. Mhm. Harusnya itu orang bumi melihat itu yang baru pertama kali bertanding pasti kan ya, Serem. ya siapa sih nggak jiper dalam arti kan nggak mungkin ngeliat muka orang apa giginya apa mulutnya segala macam itu kan Mhm. sayap segala macam nggak mungkin nggak takut. Nah itu harusnya itu dibikin thriller atau horor yang lebih lagi sih. Dan itu menurut saya itu kelebihan yang cukup cukup baik sih kalau menurut saya ya. Dalam arti ini sebenarnya ada unsur dari masing-masing genre film ini dimasukkan ke sini nih. Cuma tadi itu memang Ya, nggak bisa tertolong dari segi cerita sih seperti itu. betul. Itu dari tadi itu aksi CGI juga menurut saya sih cukup keren sih CGI. Oh, Dan keren, keren ya. terus ada Apalagi kalau efek-efek esnya itu kayak real loh. Saya ngeliat bagus banget tuh tiap kali si Sub-Zero mengeluarkan efek esnya, baik yang jarak dekat atau jarak jauh tuh yang dia lempar hmm, di hmm, jalanan itu tuh keren banget sih. hmm. Nah itu dia tuh itu benar-benar apa kayak itu sih nggak main-main sih menurut saya sih itu keren sih benar itu keren sih. Hmm. Dan tadi itu Mas ngomong yang ada yang justru yang ada pembukanya itu menurut saya itu mungkin itu yang paling keren dari keseluruhan ya kalau menurut saya sih untuk Iya juga pertarungan sih. karena itu kita kita udah nonton trailernya nih istilahnya atau Hmm. kalaupun kita nggak nonton trailer itu kita juga dibawa tegang nih dalam arti wah ini Iya, kira-kira apa nih oh betul. ini kapan nih muncul nih apalagi istrinya udah ngorek-ngorek pakai apa pakai piau ya istilahnya senjatanya si Hmm. Scorpion terus ada tali wah ini nih kayaknya bakal ada apa nih tapi kapan nih apalagi ada anak kecil terus abis itu ada anak bayi wah bakalan sesadis Baik ya. apa nih kita kan serem nih maksudnya kan Hmm. jarang-jarang sekali ini maksudnya di apa sesadis itu tapi kita tahu ini pasti akan Iya. dendam membara tapi kita malah tegang nih walaupun kita udah tahu maksudnya bagi mereka yang udah nonton saya atau mengenal si Scorpion sama Sub-Zero nih pasti kan tahulah ada perselisihan tertentu nih. Hmm. Itu justru bagi saya itu ini yang aduh tegang juga nih bakalan diapain nih serem juga nih istilahnya kita nggak bakal kebayang tuh Iya, bakalan diapain tuh itu sih kalau saya sih benar-benar sangat terkesan tuh di adegan pembukanya itu tuh benar-benar keren tuh. betul. Adegan pembuka dan endingnya juga sih. Hmm. Meskipun pada akhirnya udah terlalu banyak yang dilaluin ya sebelum ke ending itu, sebenarnya agak aneh juga sih tiba-tiba muncul Scorpion itu kurang dapet ininya, bridgingnya tuh. Iya, Kecuali kalau udah nonton animasinya tahu ya dia udah ada misi tertentu dibikinnya kan dia ada perjanjian dengan Quan Chi. Tapi kan di sini nggak ada sesuatu why-nya gitu. Cuma dia bilang aku datang dari neraka untuk membalas dendam. Oke, udah gitu doang. kesannya itu dia di neraka itu berusaha mencari jalan sendiri ya istilahnya ya jadi nggak ada dalam arti nggak ada yang Iya, tiba-tiba atau saya pikir itu awal itu saya pikir itu si Koliang bakal jadi Scorpion. Misalnya kekuatan itu adalah dia melepaskan diri habis itu dirasukin oleh roh Scorpion. oh iya, lebih lebih enak sih kayak gitu. Jadi lebih dapat why-nya ya. Kenapa Kolyang gitu kan? Jadi generasi penerus. Tapi di sini benar-benar masih, aduh, si Lewis Tanya sendiri juga saya ngerasa kurang greget gitu sebagai tokoh utama. Bahkan ya kita cukup inilah, maksudnya melihat dia itu kayak kebanting lah sama karakter-karakter lain, terutama bahkan sama Joe Taslim tuh jauh banget bahkan performanya gitu, entah dari karena penulisannya atau emang performa dia sendiri untuk aktingnya sendiri di film ini. Hmm, iya, itu sih tadi benar saya ini benar-benar berpikir apalagi kan kilasan-kilasan bebaskan saya saya kira itu kekuatan dia adalah ya udah nanti akan merasuk perut gitu misalnya tiba-tiba berubah gitu jadi Scorpion Iya bisa ya, di uh, mungkin lebih enak gitu kayaknya. kontrol oleh si Scorpion. Saya pikir seperti itu sih. Ternyata ya nggak tahu lah itu Dia ternyata jadi kalau itu karakter baru. main karakter baru ya udah itu keputusan daripada empunya. Nah kalau dari karakter yang paling Mas nggak suka siapa? Keno ya? Apa?
Enggak. Kalau Keanu kan saya bilang inilah Aktornya. performa aktornya keren gitu. Saya suka dan dia bahkan salah satu yang cukup menonjol lah gitu. Meskipun saya ngerasa agak-agak cringe di beberapa momen gitu. Kalau yang paling nggak saya suka siapa ya? Ini sih Liu Kang gitu. Liu Kang. Kenapa? Karena sebetulnya dia itu kan main man ya sebetulnya ya. Di film sebelumnya dan bahkan di banyak seri game itu dia selalu menjadi hero utamanya, selalu menjadi penyelamat Earth Realm ini gitu, setahu saya gitu. Ibarat kata mungkin kayak Son Goku-nya lah di Dragon Ball. Tapi di sini dengan dia ditaruh sebagai karakter sampingan, aduh itu kayaknya fatal banget sih blundernya. Jadi kayak dia itu cuma pembantu umum aja tuh di kuilnya Raiden gitu. Aduh itu mungkin fansnya Liu Kang tuh bisa marah besar gitu, mungkin ya. Nah dengan apa namanya penempatan Liu Kang sebagai karakter sampingan di sini dan justru lebih memilih Cole Young yang pada akhirnya gagal total untuk dijadikan uh, karakter utama. Jadi saya sangat menyayangkan tuh Liu Kang tuh karakter yang paling gak saya suka mungkin di film yang versi sekarang ini dia dan itu alasannya. Mas ada yang lain mungkin atau sama? Kalau saya yang paling saya sebel itu si Raiden sama si Samsung ya. Mungkin kalau Mas Oh iya. Kenapa tuh? kalau Raiden itu kayaknya nggak ada wibawanya. Terus Samsung juga Betul. Samsung juga nggak Gak ada ada wibawanya, saya gitu setuju. maksudnya. Bahkan Samsung yang 95 walaupun cuman melotot aja dalam arti itu, tapi aura evilnya itu Ya, ya, kita bisa merasakan gitu. Itu bisa merasuk jiwa gitu dia dengan dia setuju. menunjuk. Walaupun banyak bilang itu kan cuma melotot ini, tapi itu auranya, istilahnya kita kan Betul. lihat nih Ya, auranya. setuju saya. Wibawa kedua orang ini sebagai pemimpin penjahat dan pemimpin protagonisnya itu nggak kelihatan sama sekali. Apalagi si Raiden. Ya, Maksudnya kalau si Raiden itu kayaknya pelin-pelan banget sih, dalam arti mau nolong, dalam arti dibilang, oh tapi kan saya kan nggak bisa gini. Tapi kan di satu sisi dia nolong, di satu sisi dia gini. Nah itu, tapi yang terpenting adalah wibawanya itu benar-benar berdua itu nggak kelihatan sih. nggak ada ya. Pemimpin itu benar-benar nggak ada, saya bilang. Saya nggak Iya, betul. menghormati Raiden sebagai seorang dewa petir, saya nggak menghormati dia. Saya tidak Betul. dengan si Samsung, saya nggak takut dia sebagai pemimpin daripada ini. Malah saya lebih serem terhadap Sub-Zero, saya lebih serem daripada Kabal, saya lebih serem daripada Goro daripada si Iya, ini. Nah ini kedua aktornya saya sih, dalam arti kedua aktornya kan juga mungkin kan juga saya udah senior juga nih, si Chin Han sama si Asano ya. Tapi ya entah kenapa itu sebel aja sih saya. sama sih setuju. Di bawahnya tuh nggak ada sama sekali tuh. Raiden dan apa Samsung itu. Padahal kan ya ibarat kata untuk karakter-karakter di sono harusnya berada di bawah mereka lah. Mereka ini kan pemimpin gitu dari Earthrealm sama Outworld. Tapi kita nggak merasa ya kalau misalnya mereka nggak ada juga kayaknya nggak terlalu masalah gitu. Nah itu dia tuh, saya pikir maksudnya apa yang salah ya? Apakah mereka karakternya ditulisnya seperti itu atau karakternya seperti apa? Itu kan saya juga bingung juga. Ini apa yang salah dari mereka nih? Tapi ya yang saya dapetin dua karakter itu bagi saya itu benar-benar ngeganjel sih, benar-benar ngeganjel sih. Kalau karakter favorit sih, kalau saya pribadi sih pasti udah Sub-Zero sama Scorpion, itu udah nggak Oh bisa. ya lah, Itu pasti itu. nggak bisa dikalahkan sih, karena emang kayak ini nih menjualnya ya itu. Bahkan mungkin nih ya, mungkin kalau adegan pembukanya nggak ada, ya mungkin orang akan nontonnya juga nggak akan seseru ini sih menurut saya. Kebayang nggak tuh kalau adegan awal tuh perselisihan sama Sub-Zero sama Scorpion itu nggak ada lah kita bilang, atau ditaruh di tengah, itu orang dari awal jabanin untuk nonton ke tengah itu lebih sulit menurut saya sih. Sedangkan kalau Pasti, betul. benar kan, kalau dari awal kita udah dikasih lihat ke badass-an mereka, kekejaman mereka, nah itu kita akan menanya, wah ini akan hubungannya apa nih ke depannya nih, seperti itu sih. Nah ya, dan kalau kita lihat kan agak jomplang juga ya ketika yang adegan di masa lalu itu selesai,
masuk ke era modern itu berantakan banget sih, terburu-buru banget gitu lah, bikin plot ceritanya itu. Yang bahkan saya ngerasa ya sebetulnya karakter yang paling nggak saya suka sih itu Kolyong ya, tapi ya udahlah, di karakter baru gitu. Kalau tadi makanya saya akhirnya pilih Liu Kang, tapi kalau yang ini kan bener-bener dia masih buta segala hal gitu. Tahu-tahu di dalam satu hari dia ketemu si Jax yang udah siap dengan timnya, diajakin, ayo kita harus selamatin dunia, dan dia ujuk-ujuk aja langsung mau gitu, dan tidak mempertanyakan lebih gitu. Why? Kenapa gua? Dan dia kayak merasa udah terpilih takdirnya. Terus waktu si Jax mau ngelawan Sub-Zero, ini pergi ke Sonya, alamatnya di sini, langsung aja jalan gitu. Maksudnya ini karakter ini banget ya, apa sih istilahnya ya? Ya itulah tadi, pokoknya karena terlalu lemah dari segi penulisannya mungkin. Jadi dari awal tuh saya udah geleng-geleng kepala, makanya saya pernah kemarin ngomong tuh, kenapa begini gitu. Ya makanya mungkin ketolong lah di awal tuh pertarungan antara Bihan sama Hanzo. Iya bener, kalau nggak ada itu mah kayaknya udah kacau balau tuh. Belum lagi si Sonya dapetin informasi-informasi yang mengenai pertarungan Mortal Kombat juga kayaknya nggak masuk akal juga. Tapi ya udahlah. Iya, Oke. Untuk sebelum penutup nih, berarti untuk para sobat BB69 nih, Mas Dian akan menyampaikan apa nih mengenai film ini untuk ditonton atau seperti apa nih? kalau kalau dari saya sih yang pasti sebisa mungkin tontonlah secara legal ya untuk film ini. Bagaimanapun itu kan bentuk support kita gitu. Karena bagaimanapun ini kita patut berbangga dan mengapresiasi lebih kehadiran aktor kebanggaan tanah air nih, Joe Taslim, di mana performa dia sangat-sangat luar biasa gitu. Mungkin saya ngerasa terlepas dari kita satu negara sama dia gitu, satu keluarga negaraan, dia emang bisa dibilang yang terbaik lah untuk dari segi performa acting di film ini, yang bisa dibilang mungkin kayak Logan, si Hugh Jackman di X-Men kan dia selalu jadi yang terbaik. Mungkin kalau di film Mortal Kombat pertama bisa dibilang dia yang paling menonjol dari segi performanya, totalitasnya, perannya sebagai Sub-Zero. Jadi ini salah satu bentuk dukungan kita terhadap film ini, ya kita nonton secara legal gitu. Karena bagaimanapun juga kan pihak studio punya datanya nih, warga negara Indonesia di negara Indonesia nontonnya banyak, antusias, dan bisa jadi kemungkinan nanti misalnya dibuat lagi bisa dikasih lebih lagi karena Sub-Zero-nya kan kemungkinan dibangkitin jadi Noob Saibot ya. Kalau dia udah mati nanti dia bertransformasi. Dan ya kalau untuk dari segi cerita ya mungkin udah cukup banyak lah review-review lain, bahkan komentar-komentar, jadi tidak terlalu berekspektasi lebih. Dan kalau misalnya emang pengen nonton, lengkapilah dengan versi 95 kalau saya bilang. Jadi nggak terlalu bingung memaknai esensi dari Mortal Kombat itu sendiri. Jadi saran saya itu aja sih, pesan saya tetap tonton secara legal karena masih cukup panjang waktunya ya, dan bahkan untuk di HBO Max bisa pakai VPN juga. Jadi ya itulah, nontonlah dengan ekspektasi yang rendah dan nikmatin actionnya aja gitu, dan lengkapi dengan versi tahun 95. Itu aja sih saya. Iya nih. Apalagi ya semoga nanti siapa tahu si Joe Taslim itu diangkat Sub-Zero ini spin off ya, kita berharap aja sih, karena emang Mudah-mudahan sih. emang Mudah-mudahan ya. emang si juri itu bukan karena saya atau Mas Dian itu satu negara dengan Joe Taslim, tapi emang saya Betul. mengakui bahwa si Joe Taslim ini di sini nih main ini actingnya pun dalam bahasa tubuhnya, bahasa matanya ya, kita ngomong bahasa matanya, bahasa tubuhnya, Betul. cara ngomongnya itu terlihat ini emang mungkin salah satu yang terbaik sih, salah satu yang terbaik ini di dalam film ini sih kalau menurut saya ya. Selain tadi itu ya tokoh yang memainkan si Scorpion itu tuh, si Hiroyuki Hanzo ya. Nah, itu juga salah satu yang saya suka sih tuh. Terus jadi istilahnya kalau bisa nonton di bioskop ya jauh lebih bagus karena soundnya pasti lebih dapat lah. Kalau mengenai sensornya, kalau menurut saya sih ya nonton ini jangan terlalu mikirin, harus nonton fatality-nya. Di luar fatality juga itu masih ada pertarungan yang lain itu yang cukup seru sih kalau menurut saya sih ya.
Dan nanti bentar lagi nih mungkin Betul, betul. minggu ini nih akan di HBO Max ya tanggal 23 kalau nggak salah sih. Nah itu ya berharap sih semakin banyak yang bisa ditonton, banyak yang menonton sih, karena ada beberapa dari kita kan masih tidak mau menonton di bioskop. Tapi ya Ya, jadi nanti kita tunggu aja di HBO Max. Ya semoga penontonnya antusias. Oke deh Mas ya, Dian. mudah-mudahan. Makasih banget nih Ya, Mas Dian nih ya untuk apa? siap, Untuk siap. collab hari ini nih untuk salah satu film yang sebenarnya ditunggu-tunggu tapi ya dihujat-hujat juga. Sekali lagi Mas Dian, terima kasih banget nih Mas Dian dari WV Sama-sama, Corner Mas. ya. Ditunggu untuk review-review selanjutnya nih Mas Dian di WV Corner. Ya, siap, siap. Oke, untuk para sobat WB69, terima kasih untuk mendengarkan episode kali ini. Jangan lupa untuk mendengarkan episode-episode lainnya, tentunya dengan tema berbeda. See you.